Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Amalia. Saya mahasiswi dari Perbankan Syariah Lokal E 2019 Win Antasari Banjarmasin. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis saya. Profil usaha. Usaha yang diusulkan ialah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu memproduksi apem putih dan apem surabi. Yang mana dalam bisnis ini kami mengutamakan aspek kesehatan, kebersihan, dan kualitas produk. Nama usaha Kedai Apam pemilik saya sendiri, Yuni Amalia. Alamat berada di Jalan Purnasakti. Mengapa saya memilih bisnis ini? Alasannya karena yang pertama, kue apam merupakan salah satu kue tradisional yang populer di Indonesia. Alasan kedua, karena kue ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Alasan ketiga, karena saya ingin ikut melestarikan makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan dulu apa saja aspek-aspek yang akan dibahas. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua ada aspek teknis dan teknologi. Yang ketiga ada aspek hukum. Keempat aspek sumber daya manusia. Kelima aspek keuangan. Keenam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan terakhir aspek lingkungan. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi dua, ada segmentasi geografi dan segmentasi demografi. Segmentasi geografi dari bisnis ini adalah untuk masyarakat domisili Banjarmasin, Banjarbaru, dan sekitarnya. Sedangkan segmentasi demografi dari bisnis ini adalah untuk pria maupun wanita dan bisa untuk semua kalangan usia masyarakat. Selanjutnya targeting. Targeting dari bisnis ini ialah untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang menyukai apem putih dan apem surabi. Lalu ada positioning. Positioning dari bisnis yang akan dijalankan ini ialah di mana kami akan selalu memperhatikan dan mengutamakan aspek kebersihan, kesehatan, dan kualitas produk. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Ada 4. Yang pertama produk. Strategi produk dari usaha yang dijalankan ini ialah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan mengutamakan aspek kebersihan, kesehatan, dan kualitas produk. Yang kedua ada price atau harga. Mengenai harga, kami tidak mematok harga yang terlalu mahal ataupun terlalu murah, melainkan kami menyesuaikan dengan harga bahan baku dan biaya produksinya. Kami selalu berusaha agar harga yang diberikan kepada konsumen selalu terjangkau. Yang ketiga ada place atau lokasi. Penentuan lokasi usaha ini ialah di rumah saya sendiri yang terletak di Jalan Purnasakti. Alasan dipilihnya rumah sendiri karena diharapkan dapat menghemat biaya tanpa harus sewa kios. Yang keempat ada promotion. Strategi promosi yang dilakukan ialah yang pertama mempromosikan secara langsung, yang kedua melalui media sosial, dan yang ketiga memberikan potongan harga untuk orderan di atas 30 PCM. Selanjutnya aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada pemilihan dan perencanaan produk. Untuk mendapatkan kepercayaan customer, maka harus menghasilkan produk dengan kualitas sebaik-baiknya. Dari mulai pembelian bahan baku dengan kualitas terbaik, menyiapkan dan membersihkan peralatan secara rutin, dan menyajikannya dengan kemasan yang baik, aman, dan menarik. Selanjutnya kapasitas produksi. Mengenai kapasitas, kami akan berusaha semampu mungkin untuk menerima permintaan produksi berapapun itu. Peralatan dan teknologi. Adapun peralatan yang digunakan yaitu alat dengan teknologi sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Walaupun begitu, teknologi tersebut mampu menghasilkan produk yang banyak. Sedangkan untuk promosi, teknologi yang digunakan ialah dengan menggunakan smartphone.
Perawatan teknologi, perawatan dilakukan secara berkala atau berkelanjutan karena kami juga mengutamakan aspek kebersihan dalam usaha yang kami jalankan. Aspek hukum, pertama badan hukum. Jenis badan hukum dari usaha ini ialah perseorangan. Legalitas usaha, dari segi legalitas unit usaha, kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dijalankan berjalan lancar di kemudian hari. Selanjutnya dokumen hukum, yang pertama tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha, dan bukti diri. Aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan SDM. Pada tahap awal ini jumlah tenaga kerja yang kami rencanakan adalah sebanyak 2 orang untuk membantu produksi ataupun driver dengan kriteria utama yaitu rajin dan giat bekerja, cinta kebersihan, serta jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang kedua, kompensasi. Pemberian kompensasi akan diberikan kepada setiap karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada sewaktu-waktu tertentu dengan besaran kompensasi sebesar 5% dari laba yang diperoleh. Selanjutnya aspek keuangan. Bisa dilihat di tabel tersebut total aktiva tetap sebesar 5.500.000, sedangkan total aktiva lancar 1 juta rupiah, maka total aktiva seluruhnya ialah sebesar 6.500.000 rupiah. Selanjutnya sumber dana. Untuk merealisasikan bisnis ini berdasarkan tabel sebelumnya, maka kiranya dibutuhkan modal sebesar 6.500.000 rupiah. Adapun sumber dana yaitu berasal dari modal sendiri dan pinjaman dari orang tua. Lalu prediksi pendapatan. Misalkan dalam satu hari terjual 30 PCS Apam Putih besar dan 100 PCS Apam Surabi, maka estimasi pendapatan bisa dilihat hasilnya yaitu Rp400.000. Aspek ekonomi sosial dan budaya. Aspek ekonomi sosial yang pertama memberikan peluang kerja bagi masyarakat, yang kedua turut menumbuhkan industri lain, yang ketiga ikut menyediakan kebutuhan konsumen sesuai dengan kemampuan, dan yang keempat adanya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya karyawan. Sedangkan aspek budaya, kue apam merupakan kue tradisional Indonesia, maka dari itu bisnis ini dibuat sebagai bentuk untuk melestarikan serta membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Yang terakhir aspek lingkungan. Yang pertama ada pesaing. Apam Putih dan Apam Surabi tentunya bukan merupakan produk yang asing di telinga konsumen, maka tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pesaing dalam bisnis ini. Akan tetapi saya yakin bahwa usaha yang akan dijalankan ini mampu bersaing dengan yang lain, karena saya mengutamakan kualitas produksi yang mana mempengaruhi rasa dari kue itu sendiri. Yang kedua, kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok pastinya besar sebab pemasok diambil dari penjual di pasar tradisional yang terdekat dengan posisi usaha, sehingga bisa menjangkau bahan-bahan dengan mudah. Lalu kekuatan pembeli, sampai saat ini masih banyak peminat dari kue ini, khususnya untuk masyarakat asal Hulu Sungai yang tinggal di Banjarmasin dan sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.